Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, Magister Sains, beserta seluruh jajaran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Hewan Arif Junaidi, Doctor of Philosophy. Yang kami hormati Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Bambang Setiaji, Magister Sains. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Marsudi Triatmojo, SHLLM, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Muklas, Magister Teknik, beserta seluruh jajaran Wakil Rektor. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan dan tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas ridho dan perkenannya lah pada hari ini, Senin 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2023 Miladiah, bertempat di Gedung Amphitheatrium, Kampus Utama, Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, kita dapat berkumpul guna bersilaturahmi dan menghadiri acara pelantikan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Selanjutnya, sholawat teriring salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, guna mendapatkan ridho dari Allah SWT, demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita simak dan perhatikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saudara Muhammad Royan Masdaudi, Sarjana Humaniora, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi.
يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Sang Surya dan himne Universitas Ahmad Dahlan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027 oleh Sekretaris Senat Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Zahrul Mufrodi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 586 garis miring Kep garis miring 1 Romawi titik 0 garis miring D garis miring 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Kesatu, mengangkat Profesor Dr. Mukhlas MT sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Kedua, keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2027 atau sampai dengan diadakan perubahan atau dicabut kembali. Ketiga, menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 8 September 2023 Masehi. Ketua Dr. Haji Agung Danarto MAG, NBM 608658. Sekretaris Muhammad Izzul Muslimin SIP, NBM 670105 ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027 oleh Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Bambang Setiaji Magister Sains, dan Rektor yang akan dilantik Profesor Dr. Mukhlas MT disilakan untuk tampil ke depan. Menghadap sama. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Saudara Profesor Dr. Mukhlas MT telah ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Selanjutnya mohon dijawab pertanyaan saya sebagai berikut. Sanggupkah saudara untuk menjalankan amanat yang diberikan dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Setelah saudara menyatakan kesanggupan, maka dipersilakan untuk membaca janji pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Profesor Dr. Mukhlas MT menyatakan kesediaan dilantik sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. 1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. 2. Mematuhi perundangan, peraturan, dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi. 3. Berpedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam Mukhaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, khitab perjuangan Muhammadiyah, pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 4. Menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Membina semangat kebersamaan, keakraban dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufik. Amin. Setelah saudara menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji, maka selanjutnya saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari ini Senin tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2023 Miladiyah menyatakan dengan resmi melantik Saudara Profesor Dr. Mukhlas MT sebagai Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Amin. Penandatanganan berita acara pelantikan yang juga akan diikuti oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, Magister Sains, disilakan.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan diserahkan Fakta Integritas dan Kontrak Kerja Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027 kepada Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan turut disaksikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kontrak kinerja. Profesor Dr. Haidar Nasir MSI dan Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI disilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027 Profesor Dr. Muklas MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI beserta dengan Ibu Dr. Siti Nurjanah Suhantini MM MSI. Yang kami hormati segenap anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi PSD beserta dengan jajaran. Ketua dan segenap anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah DIY, Ketua dan segenap pengurus Badan Pembina Harian UAD, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senet UAD, juga yang kami hormati pimpinan PTN dan PTS, rekan-rekan pimpinan PTMA yang hari ini hadir, Ketua Aptisi Wilayah 5 dan jajarannya, juga yang kami hormati Kapolda DIY dan Rem 072 Pamungkas, Wali Kota dan Bupati se-DIY, pimpinan instansi pemerintah maupun swasta, juga Rektor UAD pada masa jabatannya, yang kami hormati juga para wakil rektor, para dekan, kepala-kepala unit kerja, pimpinan Ormawa dan Ortom di lingkungan UAD, rekanan UAD, tamu undangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara pelantikan Rektor UAD periode 2023-2027. Bapak Ketua Umum yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam forum mulia ini, dan kami juga sampaikan terima kasih atas amanah yang sangat besar yang telah diberikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, dan juga Senet UAD. Kami mohon kiranya berkenan terus memberikan bimbingan dan arahannya, sehingga kami dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, dan UAD dapat terus menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi proyeksi perjalanan UAD 4 tahun ke depan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, UAD berupaya untuk meneguhkan identitas dirinya sebagai perguruan tinggi yang memiliki fungsi dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah. Dukungan anggaran yang tersedia diharapkan dapat semakin meningkatkan dua fungsi tersebut secara optimal. Selama 4 tahun ke depan, proyeksi anggaran untuk AIK
Kita rencanakan naik secara gradatif dan tentu ini melampaui pagu minimal yang telah ditetapkan oleh Majelis Diktilitbang PMI Muhammadiyah, yakni 5-6% dari dana pengembangan setiap tahunnya. Pembelajaran dan sertifikasi AIKA Tahsinul Quran, juga tradisi tadarus Al-Quran akan terus ditingkatkan kualitasnya. Pesantren mahasiswa Ahmad Dahlan dan Islamic Center UAD yang telah berfungsi efektif sebagai media internalisasi ideologi Muhammadiyah dan perkaderan juga akan terus kita kelola secara lebih profesional dan dikembangkan ke arah pusat perkaderan yang representatif. Pembinaan mahasiswa melalui ORTOM atau organisasi otonom di UAD, yakni IMM, Tapak Suti, dan Hizbul Waton, dengan serangkaian program kaderisasinya juga akan terus ditingkatkan intensitasnya. Baitul Arqam bagi mahasiswa, pegawai dan pejabat struktural yang ditunaikan dalam beberapa waktu terakhir bekerja sama dengan MPKSDI, PP Muhammadiyah maupun pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY akan diintensifkan pelaksanaannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kami berharap dalam 4 tahun ke depan program Baitul Arqam bagi pegawai dan pejabat struktural di UAD dapat rutin dilaksanakan sekali dalam setahun, sedangkan BA untuk mahasiswa dilaksanakan dalam 2 kali dalam setahun. Selain itu, UAD akan terus mendorong para pegawainya untuk aktif pada kegiatan persyarikatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat ranting. Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, UAD terus berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia. Program peningkatan jabatan akademik dosen terus ditingkatkan. Saat ini jumlah lektor kepala sebanyak 63 orang dan guru besar baru sekitar 31 orang. Melalui pembinaan yang akan dilaksanakan secara intensif pada 2027 nanti ditargetkan kita memiliki 135 lektor kepala dan 79 guru besar. Dari aspek kualifikasi dan kompetensi, saat ini UAD memiliki dosen berpendidikan doktor sebanyak 209 orang. Dan pada tahun 2027 nanti kami harapkan jumlahnya menjadi 412 orang dan ini sudah melebihi 50% total dosen UAD. Dengan catatan selama 4 tahun ke depan UAD tidak secara ekspansif melakukan rekrutmen dosen. Dan SPP mahasiswa lancar, tidak ada pandemi lagi. Selain itu, agenda pendampingan dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional perlu dilanjutkan dengan meningkatkan kualitasnya. Saat ini jumlah dosen yang memperoleh sertifikasi sebanyak 557 orang atau sekitar 73% dari seluruh total dosen UAD. Dan kita berharap pada tahun 2027 nanti semua dosen UAD telah bersertifikasi sebagai pendidik profesional. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, UAD pada tahun 2023 telah meraih akreditasi unggul atau akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat unggul. Kami harap seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UAD dapat terus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mempertahankan peringkat tersebut. Selain itu, peningkatan jumlah program studi agar memperoleh predikat akreditasi unggul juga perlu memperoleh perhatian yang serius. Dan saat ini terdapat 14 program studi yang telah memperoleh akreditasi unggul. Dan pada 2027 nanti kami harap jumlahnya naik menjadi 31 program studi. Penerimaan mahasiswa baru UAD pada tahun 2019 sampai dengan 2022 yang lalu memang telah menunjukkan tren positif. UAD melalui promosi yang terencana dan sistematis bersama stakeholders dapat mempertahankan jumlah mahasiswa baru sesuai target di tengah situasi pandemi yang baru saja mereda. Itu 2 tahun yang lalu. Namun pada 2023 ini hasil PMP UAD mengalami penurunan sebagaimana dialami
PTS-PTS lainnya di daerah istimewa Yogyakarta dan bahkan di seluruh Indonesia. Tentu sinergi dan kolaborasi semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan akan terus kita upayakan untuk menyukseskan PMB-PMB di tahun mendatang. Program studi di luar kampus utama atau PSDKU akan kami dirikan di beberapa kota yang potensial, sehingga hal ini kita berharap akan menambah jumlah mahasiswa UAD. Tahun ini jumlah mahasiswa baru kita sebesar 4.905. Jadi kalau menurut Wakil Rektor Keuangan ini sudah melampaui passing grade. Artinya kalau para mahasiswa kita tertib membayar SPP-nya, insya Allah kita bisa berjalan dengan baik-baik saja. Hadirin sekalian, pada tahun 2027 nanti jumlah mahasiswa baru kita harapkan atau kita targetkan mencapai 8.000, tentu dengan dukungan beberapa PSDKU yang akan kita dirikan. Pembinaan prestasi mahasiswa yang dilakukan menghasilkan prestasi membanggakan dari tahun ke tahun, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini prestasi mahasiswa UAD di Kemendikbudristek menduduki peringkat 15 nasional, peringkat 2 PTS dan PTMA. Karena itu kami berharap pada tahun 2027 capaian prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dapat kita naikkan menjadi sebesar 55%, sedangkan untuk non-akademik naik 30% dari saat sekarang. Untuk mahasiswa asing saat ini berjumlah 236 orang. Diperkirakan, ini baru perkiraan, kita termasuk PTS dengan mahasiswa asing terbanyak. Tentu ada terbanyak yang lainnya. Tidak terlalu berani mengklaim terbanyak, tapi kita insya Allah termasuk rombongan yang terbanyak lah, dari yang terbanyak yang ada ya. Dan pada tahun 2027 kami menargetkan jumlah mahasiswa asing total sebanyak 350 orang. Kerjasama UAD dengan instansi-instansi dalam dan luar negeri akan terus dikembangkan. Saat ini UAD telah dan sedang menerima hibah Erasmus Plus dari Uni Eropa bersama perguruan tinggi yang lainnya untuk program kewirausahaan, resiliensi bencana perguruan tinggi, dan kepemimpinan perguruan tinggi. Kami berharap pada 2027 nanti jumlah implementasi kerjasama dalam maupun luar negeri atau dalam negeri meningkat dari 101 menjadi 145, sedangkan untuk kerjasama luar negeri meningkat dari 68 menjadi 85. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saat ini UAD masuk dalam klaster penelitian mandiri dengan jumlah penelitian sebanyak 550 judul pada tahun 2023 dengan dana total sebesar 17 miliar rupiah dan menempatkan UAD pada 3 besar PTMA. Ya, ini bisa dilihat. Ya, Pak Rektor UMY selamat ya, ini nomor 1. Pak Rektor UMS selamat nomor 2. Selamat untuk kita UAD nomor 3. Alhamdulillah. Nanti kita tingkatkan ya biar bisa menyelip UMS dan UMY. Mohon maaf Pak Gun, Pak Prof Gun dan Prof Sofyan Anif. Hadirin sekalian, pada 2027 jumlah penelitian UAD diharapkan naik mencapai 630 judul dengan dana 19 miliar rupiah. Dalam bidang pengabdian, UAD juga masuk klaster mandiri. Tahun ini jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 307 kegiatan. Menempatkan UAD juga di 3 besar PTMA. Ya, kami di bagian kiri nomor 1, di bagian kanan nomor 2. Ya. Dengan melihat pencapaian pelaksanaan PPM dan pembinaan desa mitra hingga internasionalisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2027 nanti diharapkan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat UAD mengalami kenaikan menjadi 326 kegiatan dengan dana 3,54 miliar. Jumlah publikasi ilmiah, dosen dan mahasiswa yang berafiliasi UAD pada jurnal, proceeding, dan book chapter bereputasi internasional terindeks di database Scopus maupun Web of Science sebanyak, kalau untuk Scopus sebanyak 2.133 dokumen ini per tanggal 6 Juli 2023.
Pencapaian ini menempatkan UAD di peringkat 34 nasional dan di PTS, PTMA, kalau tidak keliru ini nomor 1. Pada tahun 2027 diharapkan jumlah artikel ilmiah terindeks Scopus dan Web of Science yang berafiliasi UAD mampu mencapai 3.400 naskah. UAD telah meningkatkan kualitas mutu jurnal yang didukung sistem informasi bernama Management and Assessment of Journal UAD atau disingkat MAJU. Dengan dukungan sistem MAJU ini dan rekognisi jurnal-jurnal UAD diharapkan pada tahun 2027 perolehan akreditasi SINTA bisa bertambah. Dari 55 saat ini kita berharap akan memiliki jurnal-jurnal yang terakreditasi SINTA sebanyak 75 jurnal. Luaran penelitian dosen UAD tidak hanya dalam bentuk publikasi artikel ilmiah, tetapi juga dalam bentuk buku. UAD mendukung publikasi buku dengan mendirikan sebuah lembaga penerbitan kampus yaitu UAD Press. UAD Press selama ini telah berkolaborasi dengan asosiasi buku terbesar di Indonesia, yakni IKAPI, dalam rangka menaikkan kuantitas dan kualitas terbitannya. Pada 2027 nanti jumlah buku-buku ber-ISBN yang diterbitkan UAD Press diharapkan mencapai 230 judul, naik dari 70 judul pada saat ini. Mitra kegiatan bersama untuk pengembangan sentra hak kekayaan intelektual juga semakin bertambah jumlahnya. Banyak penghargaan yang diraih UAD terkait pengelolaan HKI. Dan saat ini HKI UAD termasuk terbanyak di lingkungan PTMA. Capaian ini tentu perlu dijaga dan bahkan terus ditingkatkan lagi, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitasnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, UAD terus menjalankan tata kelola perguruan tinggi yang baik, good university governance, dan saat ini selama 4 tahun terakhir status audit eksternal wajar tanpa pengecualian dan akan terus dipertahankan sampai 2027. Prinsip akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dalam pendanaan akan terus ditingkatkan. Bapak Ketua Umum, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya sekali lagi kami mohon kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Diktilibang PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan juga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan agar kami dapat melaksanakan program-program pengembangan membawa kemajuan yang berarti bagi UAD. Kepada keluarga besar UAD, kami sungguh mohon dukungan sepenuhnya agar dapat menjalankan langkah-langkah menjadikan UAD lebih maju, lebih makmur, penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang kami muliakan, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, Doctor of Philosophy, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Umum Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, beserta Ibu dan seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah. Yang kami hormati Dewan Pakar, Majelis Diktilibang PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Diktilibang PP Muhammadiyah, Profesor Bambang Setiaji, beserta seluruh jajaran.
Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Apoteker Salmah Urbayinah MKes beserta seluruh jajaran, dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Widyastuti SAGMM, pejabat pemerintah Provinsi DIY, dan juga pejabat militer, kepolisian Provinsi DIY, dan juga yang kami hormati Ketua Aptisi Wilayah 5, Prof. Fatul Wahid, yang kami hormati Koordinator Kopertais Wilayah 3, Profesor Dr. Pil Al-Makin, SAGMA, Bapak Ibu Rektor dan Wakil Rektor, baik PTN maupun PTS yang hadir, dan juga PTMA seluruh Indonesia, yang kami hormati Bapak Ketua BPH UAD, Bapak Profesor Dr. Marsudi Triatmojo Esa LLM, beserta seluruh jajaran, dan juga para rektor, Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan juga Dekan di Universitas Ahmad Dahlan, beserta seluruh jajaran, seluruh genap sivitas akademika, dan seluruh stakeholder, para mitra Universitas Ahmad Dahlan, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas perkenannya kita semua dapat hadir pada hari yang sangat berbahagia ini dalam rangka pelantikan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027 pada hari ini, Senin 9 Oktober 2023 di Amphitheatrium Kampus Utama UAD. Para hadirin yang kami hormati, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Muklas MT sebagai Rektor terpilih untuk yang kedua kalinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam mengemban amanah yang diberikan untuk memimpin UAD selama periode 2023 hingga 2027. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang berbahagia, kami tentu meyakini bahwa terpilihnya kembali Prof. Muklas yang kedua kalinya ini telah melalui tahapan proses demokrasi di kampus yang cukup panjang tentunya, dan berbagai aspirasi dan juga gagasan strategis yang telah disampaikan pada proses, dan juga tadi disampaikan di dalam sambutan beliau, ini akan menjadi bekal memimpin kampus yang telah berdiri sejak tahun 60 dan nanti untuk kedepannya. Mari tentu saja kita bersama-sama saling mengawal dan memonitor rencana aksi ataupun action plan yang tadi sudah dipaparkan dan juga sudah digariskan untuk diwujudkan selama periode 4 tahun ke depan. Tentunya kami juga berharap UAD akan terus menguatkan komitmen dan jalinan kebersamaan saling bahu-membahu dengan seluruh sivitas akademika dalam membangun universitas ini menjadi perguruan tinggi yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam. Kami menantikan usaha dan karya terbaik dari Bapak Rektor yang terpilih dengan melanjutkan program-program yang mendukung visi misi universitas, menumbuhkan atmosfer akademik yang terus menghasilkan karya penelitian serta berinovasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mendukung tercapainya daya saing bangsa. Yang tentunya hal-hal tersebut memerlukan dukungan dari seluruh sivitas akademika dan keluarga besar UAD. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan selama memimpin pada masa bakti pertamanya, Prof. Muklas telah membawa UAD menjadi perguruan tinggi yang terakreditasi institusi unggul pada tahun 2023 yang tadi juga baru saja dilaporkan oleh Bapak Rektor. Dan ini tentu saja merupakan pencapaian yang luar biasa. Kita tahu persis bahwa akreditasi untuk mencapai unggul ini tidak mudah karena harus
mengisi dan melengkapi semua instrumen yang diperlukan, dan ini dilakukan penilaian oleh BAN PT secara objektif. Tadi juga disampaikan capaian-capaian yang luar biasa, baik itu peringkat di PTMA, peringkat pertama maupun peringkat nasional, dan juga peringkat 25 perguruan tinggi nasional versi World University Ranking edisi 27 September 2023. Pada tahun ini, UAD juga telah memenangkan anugerah yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 5. Di antaranya adalah anugerah kehumasan pengelolaan laman terbaik pertama, dan juga pengelolaan media sosial terbaik 3 di lingkungan LL Dikti Wilayah 5. Anugerah dosen sebagai akademik leader tingkat LL Dikti Wilayah 5 tahun 2023 sejumlah 3 dosen. Juara pertama Pilmapres Sarjana dan juara 3 Pilmapres Diploma tingkat LL Dikti Wilayah 5 yang telah bersaing dengan mahasiswa baik dari PTN dan PTS Daerah Istimewa Yogyakarta. Capaian lain yang tak kalah mengesankan bahwa telah terbit 5 SK guru besar yang nanti akan kami serahkan insya Allah pada hari Rabu mendatang. Sehingga total ada 6 SK guru besar yang telah terbit di tahun ini, termasuk Profesor Dr. Muklas MT. Selamat untuk UAD. Jadi ini merupakan guru besar pertama di lingkungan LL Dikti Wilayah 5 dengan bidang ilmu pendidikan teknologi kejuruan, sehingga total terdapat 29 guru besar di UAD. Prestasi selanjutnya yaitu total 11 dosen UAD lolos program Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI Kemendikbudristek tahun 2023. Serta masih banyak sekali capaian-capaian prestasi yang sudah diukir dan juga telah berkembang kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, komitmen dan implementasi kebijakan Mendikbudristek melalui MBKM telah diimplementasikan dengan luar biasa oleh UAD, termasuk dalam dosen maupun mahasiswa yang aktif ikut program-program yang dilaksanakan oleh Dijen Dikti Ristek. Di antaranya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. UAD juga berhasil meloloskan 15 mahasiswanya dalam Indonesian International Student Mobility Award ataupun ISMA pada September 2023. ISMA ini adalah program yang sangat prestisius karena didanai oleh LPDP untuk belajar 1 semester di 200 university top in the world. Jadi sekali lagi selamat. Dan kita harapkan tahun depan lebih banyak mahasiswa UAD untuk bisa ikut program-program flagship Kemendikbudristek. Termasuk juga mahasiswa yang aktif di kampus mengajar, magang dan studi independen bersertifikat maupun program Indonesia Mengajar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu dan manajemen yang accountable, Universitas Ahmad Dahlan memerlukan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan kepemimpinan yang berkualitas. Pemimpin dalam konsepnya adalah penentu arah yang membawa angin perubahan, serta ide-ide untuk menentukan arah baru dalam kondisi seperti sekarang ini, juga harus responsif terhadap perubahan, baik tantangan peradaban di Society 5.0 maupun revolusi industri 4.0. Juga regulasi pendidikan tinggi yang terus berubah. Terakhir tentang penggabungan 4 peraturan regulasi menjadi 1 Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Khususnya tentang akreditasi sudah menyesuaikan menjadi terakreditasi dan tidak terakreditasi. Kami titip kepada Bapak Rektor yang baru dan seluruh jajarannya agar menjaga kualitas semua prodi agar dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi dengan peringkat akreditasi unggul atau bahkan didorong untuk terakreditasi secara internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan singkat ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat, congratulations kepada Prof. Muklas yang baru saja dilantik untuk mengemban amanah
dalam 4 tahun ke depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, Magister Sains, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap anggota PP Muhammadiyah cukup lengkap. Ini ada Pak Saad Ibrahim, Pak Busro Muqaddas, Pak Syamsul Anwar, Pak Dadang Kahmad dan Pak Sayuti, Ketua Majelis Dikti Litbang bersama anggota, Ketua dan anggota Pimpinan Pusat, Ketua Umum dan anggota Pimpinan Pusat Aisyah, Kepala L2 Dikti Wilayah 5, Prof. Aris Junaidi. Mudah-mudahan PLT-nya tidak terus-terusan, Pak. Biarpun 1 periode sudah. Para rektor, baik PTMA maupun negeri dan swasta, Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang baru dilantik, Prof. Dr. Mukhlas MT bersama para wakil rektor, Ketua BPH dan hadirin para undangan yang kami muliakan. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami sampaikan selamat atas amanah yang diterima dan baru saja dilantik oleh Ketua Majelis Dikti Litbang pada Rektor UAD, Prof. Dr. Mukhlas MT. Insya Allah sesuai dengan apa yang tadi ditayangkan, Pak Mukhlas bersama seluruh jajaran pimpinan di Universitas Ahmad Dahlan ini dapat menjalankan amanah kepemimpinannya dan membawa UAD menjadi universitas yang unggul berkemajuan bersama seluruh PTMA lainnya. Kami percaya karena 4 tahun yang lalu melanjutkan karya-karya rektor sebelumnya, Pak Mukhlas telah membawa UAD pada kemajuan yang signifikan yang tadi juga diapresiasi oleh Kepala L2 Dikti Wilayah 5. Sejumlah capaian yang cukup membanggakan Muhammadiyah. Dan juga kami atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada UAD dan seluruh PTMA yang dengan seluruh kerja keras dan penghidmatannya memajukan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah telah membawa persyarikatan ini menjadi persyarikatan atau organisasi Islam yang bukan hanya modern, berkemajuan, tetapi juga menjadi unggul dan kebanggaan umat dan bangsa. Kami juga mengapresiasi pada kerja-kerja yang strategis dari UAD dan insya Allah 4 tahun ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa catatan mungkin yang perlu terus dikembangkan. Pertama di AIKA, tadi sudah disampaikan 4 tahun ke depan ingin mewujudkan UAD dalam AIKA yang
berfungsi sebagai gerakan dakwah dan kaderisasi. Tambah satu ya, tajdid. Dakwah, tajdid, dan kaderisasi. Karena Muhammadiyah ini misi utamanya dua, dakwah dan tajdid. Yang tajdidnya sering kelewat, baik di persyarikatan maupun di amal usaha. Karena terlalu terframe kuat bahwa Muhammadiyah ini organisasi dakwah. Karena itu di dimensi tajdid dimasukkan, karena apa? Tadi Pak Aris menyampaikan bahwa kita berada dalam satu era baru yang makin banyak tantangan, banyak masalah. Muhammadiyah juga begitu. Maka mau tidak mau dari kampus kita, PTMA ini harus lahir pikiran-pikiran yang membaharu. Pikiran-pikiran tajdid baik dalam pemikiran keagamaan maupun dalam ilmu-ilmu, seluruh ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran mengenai keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Kita juga yakin bahwa kemarin Pak Mulas menyampaikan pidato tentang era revolusi 5.0, di mana ada integrasi antara humanisme dan iptek. Saya pikir PTMA juga harus memulai sejak awal membuat satu rancang bangun pemikiran bagaimana era modern abad 21 itu, apapun jenis revolusi industri dan revolusi ipteknya, dimensi humanisme itu tetap hidup. Yang tentu bagi kita humanismenya adalah humanisme yang punya pijakan yang bersifat teosentrik. Artinya ada nilai tauhid sebagaimana rumusan pertama dari karakter Islam Islam berkemajuan. Termasuk mungkin perlu reformasi fakultas-fakultas ilmu agama agar tidak konvensional terus, ya. Sehingga ketika tarjih misalkan sudah begitu maju pemikirannya dengan berbagai macam fikih jadid, ya, fikih yang bersifat kekinian, ya, maka fakultas-fakultas agama Islam sebenarnya juga harus menjadi pemasok pemikiran-pemikiran tentang keislaman yang mestinya melampaui tarjih, karena dia berada dalam institusi keilmuan yang basic epistemologi dan lain sebagainya kuat mestinya. Di samping ya menghasilkan sarjana-sarjana yang diharapkan. Jadi secara institusi, apalagi sekarang kan di Fakultas Ilmu Agama Islam itu ada doktor, ada guru besar, bahkan semakin mengarah ke sana gitu kan. Maka sebaiknya Fakultas Ilmu Agama Islam juga menjadi pilar tajdid bagi kepentingan persyarikatan kita. Itu yang perlu penguatan. Kemudian yang kedua, di aspek tridharma khusus untuk akademik, tadi juga sudah ada banyak begitu rupa. Gitu ya. Ada dua aspek. Pertama, tadi yang disampaikan Pak Aris, membangun atmosfer atau kalau lebih konkret mungkin ekosistem pemikiran-pemikiran saintifik yang harus terus hidup di PTMA, dan setidaknya dari taruhlah 20 PTMA yang sudah di atas itu harus sudah mulai masuk ke integrasi keilmuan atau yang istilah Prof. Amin Abdullah adalah interkoneksi ilmu. Dalam paradigma kajian-kajian sains mutaakhir itu baik di terutama yang di sosial, itu kan muncul kepentingan untuk apa yang disebut dengan perspektivism. Ya, ini pemikiran-pemikiran dari multi perspektif, tidak cukup hanya dari satu disiplin. Karena realitas kehidupan itu seringkali kompleks, tidak cukup oleh satu cabang ilmu. Biarpun di cabang ilmu kan belajar filsafat ilmu dan lain sebagainya, tetapi yang multi perspektif itu menjadi keniscayaan. Nah mungkin
silakan bangun ekosistem dan kultur akademik dengan banyak diskusi. Dulu kan perubahan-perubahan di Eropa misalkan, lahirnya modernisme, lahirnya gerakan pencerahan, itu kan lahir dari tradisi-tradisi keilmuan. Di Jerman muncul apa yang disebut dengan Frankfurt School misalkan, atau kajian-kajian kritis tentang ilmu. Di Islam dengan lahirnya Madrasatul Ansar dan Madrasatul Ra'i gitu ya, yang di Hijaz dan di mana di Kufah. Sebenarnya juga itu menandai dari pemikiran-pemikiran yang membaharu sebenarnya. Jadi ekosistem itu bisa dibangun sebenarnya. Yang menarik misalkan dalam tradisi Islam, Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadilah misalkan luar biasa itu. Ibnu Khaldun kajian-kajian sosiologinya sangat empirical ya. Tapi ada basic value. Karya Imam Al-Mawardi tentang politik misalkan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, padahal dia lahir tahun 972, meninggal tahun 1058. Konsep kepemimpinan dia tidak lagi dogmatis. Pak Sa'ad sering ngutip itu, al-imamah maudu'atul lihilafatin nubuah fi hirasatiddin wa siyasatid dunya. Bahwa kepemimpinan itu dalam Islam adalah proyeksi dari fungsi kerisalahan Nabi. Yang dua punya fungsi utama, menegakkan nilai-nilai agama dan wasiyasatiddin, mengurus urusan dunia. Mengurus urusan dunia sebagai satu kesatuan dengan mengurus agama itulah Islam. Yang sering dalam tradisi Islam klasik yang konservatif, kemudian pikiran keagamaan, pemikiran tentang kepemimpinan, dan macam-macam sering ditarik ke hal yang terlalu normatif dan dogmatis. Sehingga dimensi al-umur ad-dunyawiyahnya kurang. Sampai ada rumus atau tesis di mana kalau kegiatan keagamaannya terlalu basah, itu urusan dunianya terlalu kering gitu ya. Jadi, dulu kita senang sekali perdebatan fikih, tapi begitu keluar dari perdebatan itu umat bodoh, tertinggal secara ekonomi, kalah secara politik gitu ya. Tapi kalau sudah berdebat secara fikih itu luar biasa itu, sampai terjadi permusuhan ini. Yang ketiga, riset, jadi pusat riset. Saya pikir di situ udah fondasinya udah kuat. Tapi mungkin tadi saya ngobrol dengan Pak Bambang, Majelis Diktilitbang perlu punya proyeksi yang lebih strategis lagi. Bagaimana research university dibangun di atas dua pilar. Satu, kalau yang sekarang berkembang kan berdirinya S3. Program-program doktor di seluruh PTMA itu tanda dari kita maju di bidang research university. Karena lewat S3 itu lahir karya-karya hasil riset yang memang unggul. Tinggal kami harapkan pengelola S3 itu di lingkungan PTMA ya jangan jual murah. Ya. Jadi harus bertahap lah. Oke, tidak ideal langsung jual mahal, nanti nggak ada yang datang memang. Tetapi harus dilatih sejak riset, sejak bikin proposal harus ada agak ketat sedikit. Syukur kalau banyak. Tapi ketat yang edukatif. Mereka diajari supaya benar metodologinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, institusi. UAD sudah menghasilkan karya-karya riset di bidang IT yang canggih. Bahkan kemarin saya sebut dalam pelantikan, rudal karya UAD lewat Profesor Dr. Haryadi itu baik darat maupun udara ya, itu diapresiasi oleh Menhankam dan Kasad. Sampai beliau takjub kenapa tidak lahir dari negeri gitu kan. UAD yang melahirkan, dan itu rudal beneran Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak percaya dicoba nanti. Kan sering kita ragu kan, masa UAD, lihat nanti di lab, tapi memang nggak boleh semua orang ke situ. Rudal beneran, kalau nggak percaya silahkan jadi
jadi sampel. Habis kita sering kurang bisa menghargai karya, itu beneran itu ya. Jadi dan mudah-mudahan kerjasamanya dengan 3 institusi yang memang kompeten, Menhankam, siapapun Menhankamnya gitu kan. Kemudian Pindad dan Dahana bisa terwujud ya. Juga untuk riset-riset yang bersifat sosial, kemudian juga riset-riset yang terutama tentang sumber daya alam dan sebagainya. Karena kita ini negeri yang kaya raya, tetapi kan sering salah urus dalam pengelolaannya. Hutan kita itu tahun 50 aja 168 juta hektar. 5 tahun terakhir kan 126 juta hektar. Yang hutan konversi dan hutan yang masih dalam tanggungan negara kan sekitar 88 hektaran gitu ya. Yang terkelola yang menjadi produksi kan sekitar 40 juta hektar. Saya pikir kajian-kajian, penelitian-penelitian yang menyangkut sumber daya alam kita dan sebagainya perlu juga mulai dibangun ke situ ya. Jadi riset university, kemudian untuk pengabdian pada masyarakat sekaligus juga terintegrasi dengan peran-peran kampus kita dalam memberdayakan, membebaskan dan memajukan kehidupan masyarakat itu harus terus membawa pada proses integrasi sosial yang kuat. Ancaman terbesar kita sebenarnya sebagai sebuah bangsa maupun umat ke depan adalah perpecahan. Dan itu faktornya bisa banyak. Politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Dulu kita nggak bisa bayangkan Soviet terpecah menjadi 15, Yugoslavia menjadi hancur dan hilang namanya kan, dan lain sebagainya. Jadi karena itu Muhammadiyah yang menjadi organisasi yang kuat di mata masyarakat dan dalam konteks jaringan organisasinya harus memperkuat itu. Tapi memang perlu pendekatan-pendekatan baru ke masyarakat. Era puritanisasi sudah akan mempersempit ruang gerak Muhammadiyah. Maka tidak heran kalau ada 1-2 survei yang mengatakan bahwa sedikit yang merasa menjadi bagian dari Muhammadiyah. Boleh jadi pendekatan sosial ke masyarakat kita terlalu puritan. Sehingga kemudian jangankan yang lain, yang di sekitar kita saja merasa susah sekali untuk menjadi Muhammadiyah, susah sekali untuk menjadi orang Islam. Jadi ini, kemudian yang terakhir tentu kepemimpinan, saya berharap Pak Muhlas bisa menciptakan ekosistem kepemimpinan di PTMA yang bagus. Dalam teori baru kepemimpinan itu cabang dari kepemimpinan transformatif, seperti pandangan Burns misalkan, bahwa pemimpin transformatif selain mampu mengagendakan perubahan, merencanakan masa depan, memobilisasi potensi, itu ada 2 aspek lagi. Satu, kemampuan untuk melahirkan orang-orang di sekitarnya itu menjadi pemimpin, termasuk umatnya itu, menjadi lebih naik lagi, gitu ya. Bukan hanya followers. Gitu ya. Jadi pemimpin yang baik bisa melahirkan pemimpin yang lebih banyak dari dirinya. Sehingga ke depan PTMA itu tidak kesulitan setiap habis masa periode. Termasuk kalau habis 2 periode itu sudah tinggal, PP itu tinggal gampang lah gitu kan. Nah, ini pemimpin yang baik bisa memberi keleluasan bagi yang lainnya. Era kepemimpinan orang besar itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi ini perlu menjadi perhatian. Yang kedua, kemampuan memberdayakan organisasi. Ini baik untuk persyarikatan kita maupun untuk di amal usaha. Sering karena rutinitas dan atau orang sebut sebagai aktivitas semu, itu pemimpin sering kelihatan sibuknya luar biasa, tetapi organisasinya nggak jadi hidup, nggak jadi besar, nggak jadi dinamis, nggak jadi progresif. Kita aja para pimpinan yang sibuk. Jadi ini penting menjadi catatan untuk kita semua.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagaimana penutup tadi, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk UAD dan seluruh PTMA dan kita Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa, memohon ampun, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberi. Doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh beliau, Ustadz Fatur Rahman Kamal, LC MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita khusyukkan qalbu kita. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah agar persyarikatan kita, kampus kita dan para pemimpin kita, pemimpin negeri kita, pemimpin persyarikatan kita selalu mendapatkan inayah, pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa 'ala ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih wa 'ala sairi man sara min ummatihi ala tariqihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. Ya Rabb, sungguh kami memohon kepadamu seraya kami bersaksi di hadapan semesta ini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan dirimu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, Zat yang Maha Hidup dan menghidupkan kehidupan kami dan kehidupan semesta. Hanya dengan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon segala pertolongan-Mu. Allahumma awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa innana minal muslimin. Ya Allah, ajari kami untuk senantiasa pandai bersyukur atas segala karunia, rahmat dan nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau anugerahkan kepada para orang tua kami, yang Engkau limpahkan kepada persyarikatan kami Muhammadiyah, yang Engkau curahkan kepada kampus kami Universitas Ahmad Dahlan. Ya Allah, perbaikilah kehidupan bangsa kami, perbaikilah kehidupan di kampus kami, perbaikilah kehidupan di persyarikatan kami ini ya Allah. Beri kami anugerah-Mu ya Allah untuk selalu merasa rindu kepadamu, bertaubat dan selalu kembali kepadamu ya Allah.
Berikan kami keteguhan keyakinan ya Allah untuk menjalani Islam sebagai pandangan dan jalan kehidupan kami, memberikan rahmat bagi semesta alam. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, teguhkan kami di atas jalan tauhid-Mu. Berikan kami anugerah dan petunjuk-Mu di dalam memberikan manfaat dan keberkahan hidup bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Ya Allah, istiqamahkan kami di atas syariat dan ajaran-Mu, karena kami yakin bahwa dengan menegakkan syariat dan ajaran-Mu, kami mendapatkan kebahagiaan zahir dan batin, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam berittiba kepada Rasul-Mu, karena tidak ada jalan perjuangan yang melebihi baik dan indahnya jalan perjuangan Nabi-Mu. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam menjalani kehidupan organisasi, di dalam persyarikatan kami ini ya Allah. Kami meyakini di Muhammadiyah kami, berorganisasi adalah jalan terbaik di dalam memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Beri kami kesabaran ya Allah di dalam menjalani berbagai macam tuntutan-tuntutan dan amanah persyarikatan ini ya Allah. Ya Allah, jadikan segala nafas kehidupan kami di persyarikatan, di kampus ini, dalam posisi dan amanah sebagai apapun ya Allah. Jadikan semua itu sebagai amal ibadah yang Engkau catat dan patut Engkau kemudian memanggil kami sebagai orang-orang yang berjiwa tenang dan damai ketika menghadap-Mu di hari akhir nanti ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk terus berjuang, untuk menegakkan negeri kami Indonesia sebagai negeri yang baik, negeri yang mensejahterakan rakyatnya, baldatun thayyibah, dan Engkau pun meridhoi segala perjuangan itu ya Allah. Rabbana wafiq imaman lima tuhibbu wa tardah, wa khud binasiyatihi lil amali bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan petunjuk kepada para pemimpin kami. Berikan hidayah-Mu kepada para pemimpin negeri kami, para pemimpin persyarikatan kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada pemimpin Universitas Ahmad Dahlan yang baru saja ya Allah Engkau berikan amanah kepada beliau, Kakanda Profesor Dr. Mukhlas MT. Berikan mereka petunjuk ya Allah. Berikan mereka kesehatan ya Allah, kekuatan zahir dan batin. Tuntunlah ubun-ubun mereka ya Allah, untuk senantiasa mencari inspirasi dan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pelantikan Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang menyaksikan hari ini baik secara langsung maupun secara streaming melalui kanal YouTube Universitas Ahmad Dahlan. Perlu kami informasikan bahwa setelah acara ini kami tutup, kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu tamu undangan untuk mengucapkan selamat kepada Rektor
Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Akan tetapi kami mohon untuk bersabar dan menunggu giliran karena yang pertama akan memberikan selamat adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta seluruh jajarannya. Setelah memberikan selamat, kami turut mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk menuju ke lantai 10 untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Pak Rektor kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan marilah kita sama-sama mengucapkan selamat dan tepuk tangan yang luar biasa untuk Rektor Universitas Ahmad Dahlan masa jabatan 2023-2027. Mari kita doakan semoga beliau sehat, lancar semuanya dan semakin memajukan Universitas Ahmad Dahlan. Untuk itu marilah kita tutup acara kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.